Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, memaparkan materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi ini disusun sebagai tugas individu Latsar CPNS Kemenristek. Nah, sebetulnya apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? By definition, secara definisi, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, ya, yang meliputi fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang penting di sini adalah uh, meliputi beberapa hal ya, baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja. Ya. Kemudian kalau kita mengingat ada rumusan 5 nilai bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, dua sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, mempunyai kemampuan awal bela negara ini seperti apa? Ternyata kemampuan awal bela negara itu kita harus memiliki kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, memiliki etika atau etiket dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Mungkin kita bahas dari awal ya, kesiapsiagaan jasmani terlebih dahulu. Seperti apa sih pengertiannya? Yaitu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Jadi untuk menjaga atau siap siaga jasmaninya. Jadi ini bisa dilatih untuk ditingkatkan dan dapat meningkat atau menurun dalam periode waktu tertentu. Jadi harus butuh eh, konsistensi ya. Nah, ini dan kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa. Jadi bisa dilakukan dengan contohnya lari, kemudian pull up 10 kali, berenang, sit up, push up ya. Sasaran pengembangannya yaitu tenaga. Jadi harus punya tenaga yang baik, kemudian daya tahan, kekuatan atau muscle strength, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, fleksibilitas. Ini contohnya, jadi latihan-latihan seperti berenang, kemudian lari, ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan mental. Apa sih kesiapsiagaan mental itu? Yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Jadi, seseorang dianggap mempunyai mental yang baik ketika dia memiliki beberapa karakter. Karakter pertama yaitu berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Kemudian seseorang itu memiliki emosi, mengelola emosi dengan baik. Seorang itu dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali risiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan panjang, menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Nah, ini juga butuh latihan, perlu melatih yaitu dengan cara apa? Yaitu mengenali emosi yang dirasakan, minta pendapat nasihat orang lain, mengamati setiap perubahan emosi dan mood, menulis jurnal, buku harian, berpikir sebelum bertindak, menggali akar permasalahan dari suatu masalah, berintrospeksi saat menerima kritik, memahami tubuh sendiri,
dan terus melatih kebiasaan tersebut. Nah, dari situ dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga, jasmani yang bugar, mental yang sehat, maka dalam menghadapi beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan dapat dikerjakan dengan baik. Sehingga produktivitas kinerja tinggi. Kesiapsiagaan bela negara yang tadi meliputi fisik, mental, sosial akan terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya adalah kearifan lokal. Definisi kearifan lokal sendiri adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi bisa dari adat istiadat, kemudian alat, ya, baju mungkin. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.